Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Core Skills and Character dari Harapan Bangsa Career Resource Center. Saya Samuel Tarigan akan menjelaskan kepada saudara bagaimana menjadi orang yang goal oriented dan bagaimana membangun organisasi yang goal oriented, yang tidak hanya fokus pada aktivitas, proses, kesibukan, tetapi pada hasil dan target. Ini sangat penting karena di Indonesia kita perlu bangun budaya goal oriented. Selamat mengikuti. Hari ini kita telah masuk ke dalam sesi ketiga. Ya, saya ingin ulangi sedikit. Di sesi pertama kita telah membahas tentang pentingnya memiliki Q3CP, qualification, competence, karakter, dan calling. Ya, Anda telah diperkenalkan kepada poin-poin dalam setiap hal tersebut. Ya, kualifikasi isinya apa saja telah diuraikan juga. Kompetensi, ya, bahwa Anda harus punya ilmu yang update, relevan skills, kemudian juga sensitif terhadap masalah di dunia nyata. Kemudian karakter, bicara tentang attitude terhadap self, terhadap karir, terhadap orang lain, dan juga punya calling, panggilan hidup, punya iman, hidup dalam integritas dan moralitas, dan punya tujuan yang jelas. Itu minggu pertama. Ya, kita telah membahas juga bahwa people are not company's best assets. Tidak selalu manusia itu menjadi aset di perusahaan, ya, tetapi the right people. So, pesannya become the right people, be the right people. Ya, itu tujuan Anda kuliah bukan sekedar untuk dapat gelar, tapi untuk menjadi aset bagi bangsa ini, bagi perusahaan, bagi institusi, bagi organisasi di mana nanti Anda berkarya. Dalam sesi kedua, kita telah belajar tentang bagaimana menjadi aset. Anda harus menjadi orang yang memiliki skill yang fine. Ya, ada value buat customers, rare, tidak mudah ditiru, inimitable, non-substitutable, dan exploitable. Sesuatu skills yang betul-betul bernilai tinggi yang menjadikan Anda aset di perusahaan. Ya, ingat value nomor satu. Jadi jangan hanya punya skills yang aneh, tetapi tidak relevan dengan kebutuhan perusahaan. Ya. Siapkan diri Anda untuk menjadi aset bagi organisasi dimanapun nanti Anda berkarya. Kemudian kita sudah bahas juga 6 target studi. Nomor 1, grade point average, ya, GPA, IPK Anda harus 3, jangan kurang dari situ. Tentu lebih tinggi lebih baik. Terus Inggris, bahasa Inggris, TOEFL minimum 500, memiliki minimum 1 sertifikasi profesi, membiasakan diri berbudaya profesional dalam berkomunikasi, dalam berpakaian, dalam tampil, ya, telah disampaikan. Kemudian juga melakukan career planning, ya. Mulai semester mendatang Anda akan sudah diperkenalkan kepada workshop oleh CRC, Career Resource Center di THB, ya, sehingga Anda tidak terlambat melakukan planning. Kemudian mulai mengambil kegiatan produktif, ya, terlibat di sana, membantu orang tua, berbisnis, ikut kegiatan usaha kecil-kecilan, apapun itu, supaya bisa ditulis di dalam resume CV Anda menjadi satu kegiatan yang impresif, ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam topik ketiga, bagaimana menjadi orang yang goal oriented. Ya, ini adalah salah satu kompetensi di tingkat personal. Ya, belum bekerja dalam tim, tapi pada tingkat personal Anda harus punya kemampuan berorientasi selalu pada tujuan. Ya, orientasi pada tujuan itu sangat penting. Jadi kita akan belajar 2 poin di sini, ya. Goal itu harus smart, dan mencapai goal itu sangat penting, dan caranya Anda harus punya schedule dan priority, ya. Itu akan diajarkan dalam sesi kali ini. Baik, jadi nanti peta ini disebut konsep map, ya. Anda keep sampai Anda lulus, Anda bisa baca lagi. Ini hal-hal yang membuat Anda berbeda, dan ini telah berhasil membuat lulusan Harapan Bangsa itu punya reputasi yang baik, ya, di tengah masyarakat, di tengah kalangan profesional. Lulusan Harapan Bangsa memiliki karakter yang berbeda, ya, karena telah diajarkan, telah diingatkan tentang pentingnya hal-hal yang mungkin bagi banyak orang ini bersifat soft, ya, bukan sesuatu yang hard, ya, bukan hard skill, tetapi soft skill. Ya, lagi saya perlu tekankan bahwa tidak hanya hard skill yang membuat Anda berhasil, tetapi the whole self, ya, bahwa Anda punya tubuh, roh, jiwa, itu semua perlu disiapkan dari berbagai hal untuk Anda bisa secara holistik menjadi orang yang utuh, yang siap berkarya. Baik, kita
ulangi sedikit juga tentang formula berhasil. Jadilah sarjana yang baik, capai IP yang bagus, bahasa Inggris, kualifikasi ya yang baik. Pastikan Anda punya pengetahuan ya yang update, bukan hanya nilai, tapi juga keterampilan, pengetahuan keterampilan. Punyalah memiliki karakter yang baik ya, sehingga Anda memanfaatkan waktu selama kuliah ini untuk menyiapkan diri Anda semaksimal mungkin, sehingga bisa mengambil kesempatan yang Tuhan akan berikan dalam hidup saudara ya. Kalau Anda tidak siap ketika kesempatan itu datang, maka itu berlalu dimanfaatkan oleh orang lain ya. Hari ini kita tidak bisa kuliah bersama, mungkin Anda tidak di dalam satu kelas yang sama, tetapi rekan-rekan Anda satu angkatan mungkin akan mendapat bisa memiliki nasib yang berbeda ya kalau kita menyiapkan diri kita dengan cara berbeda ya. Saya ingat saya kuliah memiliki dosen yang sama, memiliki ruang kelas yang sama, di kampus yang sama, bahkan SMA kami sama, tapi hasil akhir, destiny, nasib, apa yang saya alami dan rekan-rekan alam itu tidak sama. Kenapa? Karena itu tergantung persiapan kita, tergantung respon kita, tergantung kesukaan kita untuk belajar, keterampilan tangan kita melatih, seberapa banyak kita melatih tangan kita untuk terampil, dan karakter kita ya. Dan capailah prestasi, raihlah performance yang baik, serta kenali panggilan hidup saudara, supaya prestasi Anda bisa memberkati orang lain, bisa menjadi manfaat buat perusahaan, buat masyarakat. Dimanapun Anda berada, Anda tidak hanya mengumpulkan, tapi pada akhirnya bisa berbagi kembali kepada masyarakat ya. Dan itulah bukan hanya keberhasilan, tapi juga kebahagiaan dalam hidup ya. Menjadi orang berhasil tentu harus berbahagia juga, dan berbahagia itu dicapai bukan dengan memperoleh lebih banyak, tetapi dengan bisa berbagi ya. Kita akan menyaksikan 3 buah film ya, dan nanti saya akan minta pendapat Anda setelah menyaksikan film ini, apa komentarnya, dan nanti dalam sesi diskusi kita akan minta Anda memberikan pendapat. Kami akan minta Anda memberikan kesimpulan tentang 3 video ini. Yang pertama adalah video tentang sebuah adegan yang saya ambil sendiri ya. Ketika saya menyaksikan hal ini pertama kali, saya cukup tercengang ya. Wah, ada banyak ya hal yang berbeda dengan apa yang biasa saya lihat di Indonesia. Ya, ini Hong Kong Central Station yang pertama. Dan video yang kedua di Tokyo ya. Ini video ini diambil pada pukul 11 malam ya. Jadi hampir tengah malam di Shibuya Station, salah satu tempat yang paling ramai di Tokyo, dan Anda bisa saksikan filmnya seperti apa masyarakat di sana. Masih video yang sama dari Shibuya Station. Video yang keempat, ini adalah video untuk orientasi karyawan baru di salah satu perusahaan konsultan kelas dunia, Accenture. Banyak lulusan ITHB yang kita banggakan ya, karena mereka berhasil menembus perusahaan kelas dunia seperti Accenture. Dan ini adalah salah satu bahan orientasi karyawan baru untuk bagaimana menghargai dan mengelola waktu mereka. Karena tentu banyak pressure, banyak tekanan dari klien. Konsultan harus mahir menggunakan waktu karena semua punya ekspektasi, harapan terhadap Anda. Video yang terakhir adalah tips bagaimana untuk mengelola waktu dengan efektif. Baik, kita juga sudah membaca ya, Anda semua sudah diberikan bahan bacaan tentang bagaimana membangun budaya yang goal oriented ya. Dalam sesi diskusi, saya akan minta saudara juga mulai menjawab ya. Kita akan mengadakan tanya jawab dengan topik atau tema kurang lebih seperti pertanyaan yang telah dituliskan dalam slide ini ya. Bagaimana contoh karyawan yang goal oriented dan contoh yang proses oriented. Bagaimana cara membangun budaya goal oriented di dalam sebuah perusahaan. Bagaimana cara memberikan masukan positif kepada bawahan kita agar semakin semangat berorientasi pada tujuan. Sebaliknya, kalau sebagai bawahan, apa yang harus kita lakukan supaya kita mencapai hasil yang sesuai dengan ditargetkan oleh perusahaan. Bagaimana cara melakukan wawancara untuk memastikan tim yang bergabung, anggota tim yang bergabung dengan kita itu adalah orang-orang yang memang goal oriented ya. Sebagai calon karyawan, Anda juga akan diinterview. Ya, jadi bagaimana cara Anda menjawab? Siapkan dari sekarang kalau Anda ditanya, apakah Anda orang yang goal atau result oriented? Kemudian pertanyaannya,
bagaimana cara manajer memastikan bawahannya mengerti tentang target yang ingin dicapai. Dan sebagai bawahan, on the other hand ya, kalau Anda yang bawahan, bagaimana cara Anda memahami dengan pasti, tidak salah paham bahwa atasan Anda ingin Anda mencapai target tertentu. Kemudian bagaimana cara melakukan follow up yang positif dan negatif untuk membangun budaya result oriented ya. Sebaliknya kalau Anda sebagai karyawan di perusahaan, bagaimana seharusnya cara saudara menghadapi atau menanggapi masukan yang diberikan oleh atasan saudara nanti. Ya, ini akan kita bahas dalam sesi diskusi. Baik. Jadi tema kita hari ini adalah goal orientation. Menjadi orang yang fokus pada tujuan dan hasil, ya. Kita akan belajar, pertama adalah tujuan hari ini memahami makna pentingnya goal orientation. Dan kedua, kita mulai belajar mendefinisikan sendiri, merumuskan sendiri, memutuskan sendiri, menetapkan sendiri goal untuk diri Anda sendiri. Ya, sekali lagi, orang yang tidak bisa menetapkan goal tidak akan semangat dalam belajar, tidak akan semangat dalam bekerja. Ya, kalau Anda tidak punya target, tidak punya sasaran, tidak mungkin Anda semangat. Ya, jadi Anda harus belajar menyusun target. Ini kebanyakan yang baru lulus dari SMA, kebanyakan masih senang diberitahu, ya, disuapi oleh dosen atau guru, ya. Tetapi ini Anda menjadi mahasiswa, artinya bukan siswa biasa. Maha menuntut Anda menjadi mandiri. Itu nomor satu. Anda harus bisa menetapkan target dan jadwal sendiri, ya. Dan itu sangat terkait. Supaya goal Anda tercapai, mau tidak mau Anda harus mahir menggunakan waktu. Ya, Anda harus mengutamakan hal-hal yang aktivitas-aktivitas yang akan membuat Anda bisa mencapai tujuan Anda. Jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sekedar mendesak dan urgent, padahal tidak ada hubungannya dengan target Anda. Belajar fokus pada target. Jadwalkan kegiatan tersebut lebih dahulu. Baik. Nah, sekarang saya percaya, saya tahu Anda sekolah semua di sini kuliah karena ingin sukses. By definition ya, jadi definisi sukses itu sebenarnya mencapai tujuan. Ya, jadi kalau Anda nggak tahu tujuan yang jelas, tidak pernah bisa dikatakan Anda sukses atau tidak. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, apakah Pak Samuel itu sukses? Mungkin sebagian dari saudara bilang, oh sukses. Sebagian dari saudara bilang tidak sukses. Ya, tetapi yang saya mau sampaikan, tidak seorang pun dari saudara yang bisa menjudge, membuat jawaban untuk saya. Karena sukses tidak ditentukan oleh orang yang menyaksikan, tetapi orang yang mengalaminya, itu saya sendiri. Ya, jadi saya harus bertanya pada diri saya, sebenarnya target saya apa? Kalau dalam hidup saya tidak pernah punya sasaran, target, maka tidak mungkin saya bisa mengatakan apakah saya sukses atau tidak. Betul kan? Jadi kalau kita tidak menetapkan tujuan, berarti kita tidak bisa mencapai sukses. Ya, jadi perhatikan, sukses itu artinya mencapai tujuan. Tanpa tujuan sasaran yang jelas, Anda tidak pernah bisa sukses atau Anda tidak pernah tahu bahwa Anda sukses. Jadi dalam orientasi, ya, Bapak Ketua Yayasan kita biasa sangat menekankan hal ini. Fokus pada tujuan. Itu ada 5 kali ya. Sekali lagi, tujuan. Ya, kenapa? Kalau kita lupa tujuan, kita akan mudah, ya, distracted. Kita akan teralih perhatian kita pada hal-hal yang kelihatannya menarik, kelihatannya penting, kelihatannya harus segera diresponi. Akan banyak hal-hal yang menyita waktu Anda, dan setelah puluhan tahun Anda heran kenapa Anda masih di tempat yang sama sementara teman-teman Anda semua sudah maju, ya. Dan dalam hal itu sangat mungkin masalahnya adalah kita tidak fokus pada tujuan. Anda nggak punya target, itu problem besar. Ada banyak anak muda nggak maju karena nggak bikin target, ya. Dan kita akan belajar, ya, bahwa punya tujuan itu sangat penting, dan Anda harus sebagai mahasiswa bisa mandiri menetapkan tujuan pribadi dalam studi, dalam karir. Set your own targets and goals, ya. Nah, tidak semua orang bekerja yang sibuk itu punya tujuan, karena ada banyak
orientasi lain ketika orang sibuk. Ya, tidak hanya orang fokus pada tujuan makanya kelihatan sibuk. Seseorang yang kelihatan bekerja dari pagi sampai sore belum tentu punya tujuan. Ya, saya ingin sampaikan nih contohnya. Ada orang yang tidak goal oriented, tidak result oriented. Kenapa? Dia justru proses oriented. Fokusnya pada aktivitas. Ya, dalam case study kita mengenal Tom and Stanley. Ya, Anda harus bisa menjawab mana yang goal oriented, mana yang proses oriented. Bagi orang yang goal oriented, cara itu secondary. Cara itu bukan yang utama. Yang penting target tercapai. Tentu ada plus minus karena caranya mungkin bisa keliru. Tetapi yang saya maksudkan adalah tentu tidak menghalalkan segala cara. Tetapi jangan sampai kita sekedar sibuk, sekedar kelihatan bekerja, tetapi tidak pernah berhasil, tidak pernah menghasilkan mencapai target yang seharusnya kita capai. Ya, jadi kalau ditanya, seharian ngapain? Kuliah. Kuliah bagaimana maksudnya? Nonton YouTube. Itu aktivitas, itu bukan tujuan. Pertanyaan saya, kenapa Anda menyaksikan video ini? Apakah karena harus? Apakah karena sudah jadwal pelajaran? Atau Anda ingin belajar sesuatu? Ya, ada banyak tujuan yang relevan, ada tujuan yang keliru, ada yang bahkan tidak punya tujuan, yang penting saya lakukan. Ya, saya pastikan ada banyak mahasiswa mungkin menyaksikan film ini hanya karena harus, video ini ya saya harus lakukan. Bahkan dia kuliah pun karena ya ini sudah usianya untuk kuliah, bukan untuk mencapai pengetahuan atau skill tertentu. Ya, jadi ini sangat disayangkan kalau orang yang fokusnya hanya pada proses dan aktivitas, dia akan puas bahwa mereka sekedar sibuk. Ya, jadi ini pesan saya buat saudara, do not just be busy, but be productive. Itu kalimat sangat mahal ya, Anda ulangi lagi. Don't be just be busy, ya, but be productive. Harus ada hasilnya, ya. Jadi Anda tahu melakukan sesuatu itu untuk apa, ya? Karena kadang-kadang kita melakukan sesuatu karena terbiasa dan akhirnya lupa tujuan. Dulu saya pernah tanya kepada beberapa mahasiswa, kenapa Anda pakai helm? Jawabannya, karena saya takut ditangkap polisi. Nah, itu berarti proses oriented ya, memang harus ya sudah pakai saja. Dia tidak pernah merasa bahwa itu untuk kepentingan keamanan dia sendiri. Ya, itu sangat disayangkan. Ya, jadi ketika Anda belajar sekarang, kenapa Anda mengerjakan tugas? Perhatikan, adakah tujuan yang menjadi target dalam hidup Anda? Adakah kegiatan Anda itu ada hubungannya dengan target Anda itu? Ya. Yang kedua, ada orang yang fokusnya pada people. Ya, tidak pada goal. Ya, yang penting hubungan harmonis. Ya, kalau saya memimpin yang penting anak buah happy. Ya, yang penting tidak terjadi konflik. Yang penting kita semua senang-senang. Nah, perusahaan yang semuanya senang-senang bisa tenggelam. Ya, saya tidak mengajarkan saudara untuk tidak peduli kepada people. Hubungan yang baik dengan people itu sangat penting supaya bisa bekerja dalam jangka panjang. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan konsultan di Booz Allen, itu perusahaan konsultan dunia, di mana semuanya orang-orang yang sangat ambisius sehingga pressure persaingan di dalam sangat ketat. Dan kerja di sana sangat-sangat, menurut hemat saya, pengalaman saya, tidak berorientasi pada people, sangat berorientasi hanya pada goal. Ya, yang penting target tercapai, pekerjaan selesai, klien happy. Bahwa untuk itu kita mengorbankan segala sesuatu, mungkin keluarga harus dikorbankan, kita clash satu dengan yang lain, kita menjadi punya hubungan yang tidak baik ya dengan sesama kolega, itu tidak terlalu harus menjadi masalah di sana, karena yang penting kita berhasil, klien happy, project sukses, semacam itu. Akibatnya apa? Orang-orang di sana nggak mungkin bisa bertahan lama, dan itu memang pola yang diterima di industri tersebut ya. Bekerja konsultan 3 tahun cukup, 4 tahun dan akan masuk ke tahapan berikut dalam karir mereka yang berikutnya. Nah, jadi kalau saya tanya, mana yang lebih penting? Ya, goal oriented atau people oriented? Mencapai hasil atau memelihara hubungan yang baik? Nah, Anda renungkan. Ya, Anda mungkin sebagian menjawab goal. Tapi kalau goal Anda utamakan terus,
maka kemungkinan Anda tidak bisa bertahan dalam jangka panjang. Sebaliknya, kalau Anda bilang people lebih penting, maka mungkin Anda nggak pernah mencapai target. Yang penting everybody's happy. Ya, saya pernah menyaksikan kaget ada seorang yang baru belajar jadi manajer. Dia tidak tahu apa yang dia harus kerjakan, ya artinya karena dia bingung. Sekarang tiba-tiba punya anak buah, dia ingin anak buahnya semangat. Jadi dalam rapat dia harus memimpin pertama kali, maka dia buatkan es jeruk untuk semuanya. Jadi seolah-olah mau piknik. Ya, ini bukan mau bekerja, saya bilang ini mau piknik. Anda nggak perlu bikin es jeruk untuk mencapai target. Ya, kalau kita bisa memimpin dengan baik. Ya, itu yang Anda harus pelajari. Jadi, mana yang lebih penting? Goal dan result atau people? Untuk pertanyaan nomor 2 ini sama pentingnya. Ya, kalau untuk pertanyaan nomor 1 tadi, goal atau proses yang mana yang lebih penting? Ya, Anda harus sudah tahu jawabannya, lebih penting goal. Ya, karena proses bisa kita ganti, aktivitas bisa kita tukar, bisa kita rombak untuk mencapai tujuan. Maksud saya tentu bukan dengan segala cara. Ya, proses yang baik, tetapi tidak harus kaku mempertahankan proses kalau tujuan tidak tercapai. Kenapa kamu lakukan itu? Habis biasanya gitu, Pak. Saya sering tanya kepada tim yang marketing ya, kamu hari ini melakukan apa? Pameran. Ada hasil nggak? Nggak ada. Terus kenapa kamu tetap pameran di situ? Habis tahun lalu begini, Pak. Ya, itu keliru. Ya, jangan lagi kita melakukan sesuatu karena terbiasa, karena jadwal, ya, tetapi pahami tujuannya. Jadi nomor 1, mana yang lebih penting? Mencapai tujuan. Yang kedua, sama pentingnya. Ya, antara goal dan people. Yang ketiga, ada lagi orang yang berorientasi pada power, ya, bahwa yang penting bukan prestasi, hasil, bukan juga saya dekat sama orang, tetapi saya punya power, punya kekuasaan untuk bisa mengatur organisasi, ya. Ada banyak orang yang berorientasi pada ini, ya, prestasi tidak ada, yang penting jabatan ada, ya. Yang penting saya punya otoritas, saya dapat posisi itu, saya menjadi kepala ini, saya menjadi manajer, saya menjadi direktur, saya menjadi kepala biro, saya menjadi birokrat, saya menjadi gubernur. Ya, prestasi nomor 2. Ya, mana yang lebih baik? Mana yang lebih penting? Punya prestasi atau punya power? Justru seharusnya orang menggunakan power untuk menghasilkan prestasi. Nah, kita bersyukur sekarang di Indonesia mulai banyak pemimpin yang orientasinya bukan hanya pada power, tapi pada hasil. Ya, bagaimana rakyat bisa disejahterakan. Saya menjadi pemimpin supaya rakyat sejahtera. Itu namanya fokus pada goalnya. Karena jabatan itu diciptakan, presiden kah, menteri, gubernur, itu untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Itu tujuannya. Bukan untuk memberikan Anda wewenang hak untuk menikmati keuntungan pribadi. Ya, jadi perhatikan kalau Anda di perusahaan, jangan-jangan kita terlalu fokus pada jabatan, tetapi setelah mendapat jabatan nggak ada hasil. Ya, dan itu saya akan ajarkan kepada mahasiswa, ketika Anda menulis CV juga nanti akan kelihatan. Ada orang yang bangga menceritakan saya pernah direktur ini, direktur itu, ditulis dalam kurikulum vitae-nya. Tetapi sesungguhnya bukan jabatan yang Anda harus ceritakan, tetapi prestasi Anda. Kenapa? Karena banyak direktur juga membuat perusahaan bangkrut. Ada banyak juga manajer yang membuat divisinya tutup. Ya, saya pernah mengalami, atasan saya dulu sangat senang mengatur, tetapi mungkin kurang peka terhadap kebutuhan klien, ya, sehingga pernah di perusahaan yang lain, bukan di Booz Allen, itu selalu rugi. Ya, jabatannya bagus, senior vice president. Jadi kalau Anda melihat surat lamaran, mungkin kalau dia menulis surat lamaran pasti posisinya tinggi, ya, senior vice president. Tapi tidak menjamin bahwa dia orang yang berprestasi. Ya, jadi dalam hal ini nomor 3, mana yang lebih penting? Result, ya, goal. Karena power digunakan untuk mencapai goal. Itu yang benar, ya. Nah, saya kasih pertanyaan terakhir. Mana yang lebih penting nih? Goal atau prestige, gengsi? Nah, ini mudah menjawabnya, ya. Goal, mencapai hasil dulu, prestasi dulu, baru prestise. Ya, mana yang lebih penting? Prestasi atau prestise? Gengsi. Prestasi tentunya, ya. Prestise itu, gengsi itu datang karena Anda berprestasi. Jadi, jangan utamakan prestise dulu, apalagi Anda mahasiswa sekarang masih dalam tahap belajar, ya. Saya pernah melihat seorang mahasiswa kita dulu mengemudi mobil, naik ke kampus itu naik mobil yang sangat mewah, yang sangat keren lah. Saya tanya, kenapa Anda naik mobil begini? Ya Pak, gengsi Pak, bagus nih mobilnya.
Ya betul, saya bilang itu mobil yang bagus, tapi itu prestasi siapa? Prestasimu atau orang tuamu? Kalau itu prestasi orang tua, itu nggak membawa prestis buat kamu, ya itu malah orang bertanya, kenapa dia bangga akan hasil kerja orang lain, ya. Dan bagi Anda yang mungkin tidak punya apa-apa sekarang, belum punya apa-apa, bukan tidak punya, belum punya apa-apa, Anda jangan kecil hati, karena kalau Anda berprestasi, Anda juga akhirnya akan berhasil dan memiliki prestise. Ya, dihargai, dihormati. Ya, jadi jangan senang barang-barang hanya yang bermerek ya tanpa belum punya prestasi apa-apa. Ya, banyak orang yang bangga kalau membawa-bawa handphone yang mahal, tapi itu belum prestasi dia. Itu masih prestasi orang tuanya. Nah, saya mendorong saudara hari ini untuk fokus dulu pada prestasi dulu. Ya, maka prestise akan mengikuti. Ya, jadi Anda bisa jawab ini semua, mana yang lebih penting? Kita ulang. Nomor 1, proses apa goal? Goal, ya. Proses atau result? Result. Aktivitas atau result? Result. People atau goal? People atau result? Ini sama penting. Power atau result? Result. Prestige atau goal? Goal. Ya, jadi pastikan Anda tidak salah. Nah, jadi ini temuan saya. Di Indonesia ini banyak orang yang fokus pada aktivitas, banyak orang yang fokus pada kesibukan, banyak orang fokus pada people, hubungan ini di Indonesia cukup harmonis, fokus pada power, ya yang penting saya punya jabatan, fokus pada gengsi, ya naik mobil bagus, tasnya yang mahal-mahal, HP-nya mahal-mahal, padahal prestasinya belum ada. Jadi belajarlah untuk fokus dulu menghasilkan prestasi dalam hidup Anda, yang lain akan mengikuti, ya. Nah, belajarlah menetapkan tujuan. Tujuan itu beda dari keinginan, tetapi dimulai dari keinginan. Orang yang nggak punya keinginan tidak bisa punya target. Betul ya? Saya ingin mengembangkan toko menjadi 3 cabang. Kenapa? Karena saya ingin kaya, saya ingin berhasil, saya ingin makmur, saya ingin sejahtera. Kalau saya nggak ingin itu, pasti saya nggak bikin target mau punya 3 cabang. Jadi mulailah punya keinginan. Saya tanya dulu, nanti mau makan siang apa? Malam mau makan siang apa? Setelah lulus, mau punya gaji berapa? Mau kerja di bidang apa? Saya temukan banyak anak muda nggak bisa menjawab hal-hal sederhana seperti itu. Kamu senangnya liburan kemana? Hobinya apa? Nggak bisa jawab. Dia, ya apa saja. Nah, Anda perlu mengembangkan keinginan yang positif. Karena keinginan itu awal dari membuat target. Jadi kalau buat beberapa orang ya, mungkin karena sudah lahir dalam keluarga yang cukup nyaman, tidak pernah merasa perlu mencapai apa-apa lagi, ya, dan hidup ini hanya dijalani begitu saja. Sayang sekali, kenapa? Karena sebenarnya setiap dari saudara diciptakan Tuhan untuk sebuah maksud khusus yang luar biasa. Saya yakin manusia tidak diciptakan semua sama, ya, bahwa harus mencapai prestasi yang sama, tidak. Tetapi tidak mungkin Tuhan itu menciptakan kita untuk sesuatu yang fail, yang gagal atau yang biasa, ya, karena menurut iman saya, manusia itu diciptakan seperti masterpiece, karya, ya, sebuah ada desain di sana, dan Anda penuh potensi, diciptakan dengan banyak potensi. Jadi jadilah orang berhasil, miliki keinginan yang besar untuk berhasil dan menjadi berkat, ya. Nah, tujuan yang baik tidak hanya keinginan. Keinginan itu titik awal yang kemudian diterjemahkan menjadi tujuan yang kita sebut kriteria SMART. Ya, SMART itu apa? SMART goals, tujuan yang SMART. S, spesifik. Setiap tujuan harus spesifik, bukan hanya sebuah keinginan yang diawang-awang. Ya, spesifik juga artinya target itu harus berorientasi pada hasil dan bukan hanya pada proses. Jadi, contoh ya, kalau saya tanya spesifik, apa targetmu hari ini? Untuk hari ini, mungkin saudara menjawab ikut kuliah, tidak bolos. Itu spesifik nggak? Spesifik, tapi itu masih pada proses, belum pada hasilnya. Bagaimana kalau Anda katakan hari ini saya mau ikut semua kuliah dan saya ingin belajar tentang bagaimana men-set goals. Saya ingin belajar bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial. Saya ingin menguasai hal tersebut. Saya ingin belajar dasar-dasar bahasa Python. Ya. Nah, itu baru spesifik yang orientasi pada hasil. Tidak hanya pada proses. Beda ya. Jadi
misalnya begini, saya ingin hari ini target saya adalah belajar kalkulus. Bandingkan, mana yang lebih spesifik? Kalau saya katakan gini, saya ingin belajar kalkulus, chapter 1 mengerjakan semua latihan soalnya, dan ingin bisa sudah hafal rumus di chapter 1 semua. Nah, tentu lebih spesifik yang kedua, bukan? Belajarlah membuat target yang spesifik, ya, jelas bisa diukur. Kedua, measurable, itu yang bisa diukur, ya. Setiap tujuan harus bisa diukur. Jadi kalau Anda bikin tujuan yang terukur, maka Anda bisa menilai sudah sampai mana nih. Dalam contoh kasus barusan, saya mungkin baru selesai 6 dari 10 soal, maka progres saya 60%, sangat bisa diukur. Tapi bayangkan kalau ditanya, Mas, setelah kuliah di ITHB apa targetmu? Aku ingin jadi anak yang lebih rajin. Nah, target hari ini, ya pokoknya kuliah dengan sungguh-sungguh. Itu keinginan yang nggak jelas. Sungguh-sungguh itu apa? Rajin itu apa? Ya, jadi pastikan tujuan Anda spesifik dan bisa diukur. Ketiga, itu ambisius, jangan yang terlalu mudah. Ya, jadi contoh target Anda apa? Target saya Pak hari ini adalah bangun sebelum jam 10 pagi. Itu bukan target yang baik. Ya, karena apa? Orang-orang bangun jam 6, setengah 6, orang udah bangun, udah mulai bekerja. Ya, jadi targetnya terlalu ringan. Jadi harus sesuatu yang mendorong Anda maju. Ya. Nah, R, realistik. Jangan juga yang nggak masuk akal. Targetmu apa? Mengerjakan dalam minggu pertama seluruh soal dalam satu buku textbook yang isinya 600 halaman. Itu tidak mungkin. Atau mengatakan, saya ngerjakan tugas, target saya adalah sampai jam 3 pagi setiap hari. Dan bangun jam 5 pagi. Itu nggak masuk akal. Ya. Gunakan logika Anda untuk menetapkan target yang ambisius tetapi juga realistis bisa kita capai. Target Pak Sam apa? Saya pengen jadi presiden Amerika Serikat. Nah, itu juga nggak masuk akal, nggak realistis karena saya orang Indonesia, bukan warga negara Amerika. Ya. Time bound, ada batas waktu. Jadi harus ada batas waktunya, satuan waktunya. Ya. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu, ya, dan tidak punya smart goal. Ya. Mereka ini di dunia kerja itu nggak punya smart target. Banyak orang bilang yang penting tahun ini lebih baik daripada tahun lalu, besok lebih baik daripada hari ini. Ya, itu nggak salah, itu keinginan yang baik. Tetapi kalau nggak dibuat smart, nggak bisa diukur kemajuannya. Ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi yang lebih parah. Jangankan tidak punya smart target, target pun tidak ada. Ya, pokoknya kita kerja aja. Ya, ini pernah terjadi di THB, ada satu karyawan yang saya tanya, coba buat jadwal kerja, ya, dan hasilnya adalah polos. Ya, sebuah jadwal kerja Senin sampai Jumat, dari pagi jam 8 sampai jam 5, isinya apa? Kerja. Kerjanya apa? Targetnya apa? Kegiatannya apa? Nggak jelas. Sama semua, satu kotak blok Senin sampai Jumat, kalendernya isinya satu kerja. Jadi buat dia kerja itu aktivitas, tidak penting hasilnya apa. Ya, jadi belajar sekarang untuk punya target, ya. Nah, yang lebih parah lagi, malah nggak punya keinginan. Ini tadi saya sudah bilang ya, ada anak-anak muda yang nggak punya keinginan. Jadi saya ingin semangati saudara, kalau Anda punya keinginan, bagus. Saya ingin jadi anak yang rajin. Nah, kita buat yuk jadi target. Saya ingin lulus semester ini, ya, IP 3,2. Spesifik nggak? Spesifik. Measurable? Bisa diukur. Kalau 2,8 belum, ya kan? Berarti measurable. Ambisius? Mungkin untuk saudara ambisius, tapi kalau Anda sudah punya reputasi juara kelas sejak SMA, kenapa nggak bikin target 3,8, 3,9? Ya, ambisius. Realistiskah? Tergantung siapa saudara. Kalau saudara masuk tadi katakan di SMA juga udah juara, bikin 3,2 terlalu rendah. Ya, jadi tetapi kalau Anda mulai semester pertama mungkin 2,7, lalu semester berikut bikin target 3,2, itu sesuatu yang realistis. Ya. Kemudian T, ada batas waktu nggak? Iya, harus ada batas waktu. Semester ini. Ya. Jadi jangan katakan satu hari saya akan punya IP 3,3. Satu hari itu kapan? Jangan-jangan sudah terlalu lama baru Anda bisa capai itu. Yang lain sudah lulus, Anda masih di kampus, ya itu bukan seperti itu membuat smart goal. Ya, saya ingin jadi anak yang berbakti. Itu keinginan yang baik ya, tapi belum smart goal. Bagaimana kalau Anda buat, saya ingin membantu mencuci mobil papa
2 kali seminggu. Nah, itu spesifik, ya, bisa diukur, bisa. Ambisius, tergantung kesibukan Anda ya. Realistis, ya Anda yang tahu itu ambisius dan realistis apa tidak. Dan ada ukuran waktu, ada. Ya, saya ingin jadi orang yang sehat. Nah, itu keinginan yang baik, tapi belum smart goal. Bagaimana kalau saya buat, saya ingin olahraga 45 menit sehari, 5 hari seminggu. Spesifik? Yes. Measurable? Yes. Ambisius? Yes. Bisa dilakukan? Yes. Ada ukuran waktunya? Ada. Silakan Anda berlatih membuat target sendiri. Saya ingin menjadi orang yang berguna. Saya ingin jadi orang yang melayani Tuhan. Saya ingin menjadi orang yang lebih perhatian kepada orang. Nah, itu semua keinginan yang baik. Tetapi harus dibuat menjadi smart goals. Ya, latihan Anda membuat dari keinginan menjadi smart goals. Apa itu smart? Specific, measurable, ambitious, realistic, time bound. Ya, baik. Ya, jadi orang-orang yang kayak tadi nggak punya keinginan itu sebenarnya mereka lagi bingung ngapain mereka kerja. Ya, dan kadang-kadang kalau lihat gadis ini di tempat kerja mungkin dia akan ngomong gini, I'm confused. No, wait, maybe I'm not. Nah, ini orang lagi bingung, bukan? Saya lagi bingung. Tapi entar, kayaknya nggak bingung deh. Entar, saya bingung, tapi saya kayaknya nggak bingung. Nah, itu justru itu orang bingung, ya. Saya tidak ingin lulusan harapan bangsa nanti kerja bingung. Kenapa dia ada di kantor, kenapa dia pergi ke tempat tertentu, ke klien, kenapa dia mengerjakan Excel tertentu, kenapa dia mengolah data, kenapa dia bikin telepon, kenapa dia pergi mengunjungi klien, dia nggak tahu kenapa tujuannya. Jangan sampai, pastikan Anda tahu targetnya, ya. Saya pernah dikomentari sedikit, ini pengalaman lucu. Saya pernah ke printer ya, waktu kerja di konsultan, saya ngeprint, lalu sampai di printer kertasnya kosong, saya isi. Setelah itu saya ngeprint lagi, sampai di sana rupanya salah ngeprint, saya balik lagi. Kalau tidak salah ada 3-4 kali saya bolak-balik, dan ada rekan saya dari Jerman, dia tanya, Sam, kamu ngapain sebenarnya bolak-balik kayak gitu? Coba mikir dulu tujuanmu apa sih? Jangan wasting your energy. Saya heran karena di Indonesia itu nggak masalah ya. Anda mau 10 kali ke printer juga nggak masalah. Tapi buat mereka itu nggak efisien. Anda buang-buang waktu. Anda nggak fokus pada tujuan. Hanya sekedar jalan dulu baru mikir. Ya, klik print dulu baru lihat ada kertasnya nggak. Itu hal-hal sederhana. Menurut saya bukan orang yang juga yang asal-asalan membuang-buang waktu, tapi ternyata masih banyak peluang buat saya belajar, ya. Bergerak itu selalu pikir dulu mau ngapain, ya, jangan asal bergerak dulu, ya. Jadi hari ini itu salah satu jewels, ya, salah satu permata yang Anda dapatkan hari ini. Do not just be busy, but be productive. Achieve your targets. Ya, kalau Anda nggak punya target, ya Anda waste time. Ya, oke. Jadi kalau Anda mau berhasil nanti, ini ada 4 cara saya minta Anda catat baik-baik. Ini bukan untuk saya. Sekali lagi saya tanya, kenapa Anda ada di kuliah ini? Wah, supaya Pak Sam luluskan saya. Nah, itu salah. Itu tujuan yang tidak tepat, ya. Ini untuk Anda. Ada 4 cara untuk Anda bisa berhasil di tempat kerja. Jadi kalau Anda catat ini bukan karena disuruh, gitu, supaya Anda sukses, supaya Anda bisa menjadi orang yang efektif di tempat kerja. Pertama, tanya pada atasan Anda, tuliskan kriteria keberhasilan untuk posisi yang Anda tempati. Ya, kapan kita menanyakan hal tersebut? 1, pada waktu interview. Ini salah satu kunci sukses lulusan ITHB bisa tembus di perusahaan-perusahaan terbaik. Ya, pada waktu wawancara kebanyakan karyawan ditanya, selain harus menjawab, juga diberikan kesempatan, ya. Anda punya pertanyaan nggak tentang perusahaan kami? Jadi tidak hanya kami bertanya dengan Anda, kepada Anda, ya. Dan calon karyawan ini kebanyakan yang saya temukan, oh belum ada Pak, cukup dulu. Kenapa? Karena dia sudah pengen cepat ke toilet, dia tegang, ya. Dia tidak tahu harus ngomong apa, ya. Padahal ini kesempatan emas untuk Anda bersinar, ya. Di career planning pasti diajarkan bagaimana cara bertanya kembali. Salah satunya adalah ini. Pak, kalau saya mau sukses di posisi katakan sistem developer, ya, atau tester,
ya, atau art director ini yang sedang ditawarkan kepada saya, sedang saya lamar ini. Kalau saya mau sukses di sana, kriterianya apa Pak? Apa posisi marketing manager yang berhasil itu seperti apa Pak? Bisa nggak dijelaskan? Ya, itu akan membuat Anda berbeda daripada kandidat yang lain, karena kebanyakan langsung keluar, ya pengen cepat selesai, nggak ada pertanyaan Pak. Ataupun kalau bertanya dia nanya, di sini ada lembur nggak, uang lembur? Atau jam kerjanya seperti apa? Atau ditanyakan lagi, Sabtu masuk nggak? Cuti setahun berapa hari? Saya dapat training nggak? Nah itu semua hal-hal bukan salah ditanyakan, tapi itu kan orientasinya bukan pada mencapai tujuan perusahaan untuk merekrut Anda. Itu tujuanmu sendiri, itu kepentinganmu sendiri. Ya, kalau Anda utamakan kepentingan klien lebih dahulu menjadi value buat customer, dalam hal ini perusahaan itu adalah customer Anda, maka Anda akan dinilai tinggi juga oleh mereka. Ya, jadi tanyakan waktu wawancara. Setelah bekerja, waktu udah direkrut, terima kasih Pak, saya bisa mulai hari ini bekerja di tempat ini. Boleh saya nanti minta waktu Pak, kalau Bapak udah ada waktu, saya ingin memastikan saya paham betul-betul target yang Bapak ingin saya capai. That's good ya. Jadi Anda langsung tanya kepada atasan. Setiap kali dikasih tugas baru, Sam, ya, tolong install software ini di Bluebird. Saya dulu pernah di perusahaan taksi untuk menginstalasi sebuah software akuntansi. Saya harus tanya, Bapak maunya selesai kapan? Smart Goal itu ada batas waktu, jadi bukan hanya hari ini kemana? Ke Bluebird. Kenapa? Kan Bapak yang suruh saya install software. Udah berapa lama? Udah 6 bulan. Udah sampai mana? Iya, masih banyak masalah Pak. Nah, itu bisa menimbulkan masalah besar. Klien bisa sangat-sangat tidak happy karena Anda tidak tahu batas waktunya. Kenapa Anda tidak tahu batas waktunya? Karena tidak terbiasa menetapkan Smart Goal. Kalau Anda punya Smart Goal, selalu tanya, ini perlunya kapan Pak? Kemarin Bapak minta hal yang lain lagi. Sekarang saya punya 12 hal yang harus saya selesaikan. Kira-kira Pak, yang mana nih prioritasnya? Jadi jangan langsung marah kalau dikasih 12 tugas sama atasan. Pak, yang benar Pak, saya dikasih 12 tugas, gimana saya harus kerja? Jangan begitu. Anda bilang, Pak, boleh ada waktu? Saya mau minta arahan nih Pak, saya ada 12 tugas yang kemarin Bapak minta. Kira-kira prioritas Bapak yang mana dulu dan target persisnya seperti apa? Ya, itu akan membuat Anda mencapai tujuan perusahaan dengan baik ya. Jadi tolong, begitu caranya. Saya pernah lakukan itu terhadap pimpinan saya. Dan kalau Anda dikasih tugas terus, Anda harus happy. Kenapa? Artinya Anda dipercaya. Kalau teman-teman Anda nggak dikasih pekerjaan, sementara Anda dikasih banyak beban, kok saya lagi, itu artinya Anda orang andalan atasan Anda. Ya, saya lagi, dia nggak pernah dikasih tugas. Anda tahu kalau nggak pernah dikasih tugas oleh atasan, jangan senang. Itu sebentar lagi juga nggak perlu artinya ada di sana. Ya, jadi kalau Anda dikasih banyak, jangan mengeluh, jangan marah, tapi tanya kepada atasan, Pak, yang mana dulu menurut Bapak yang paling harus saya capai lebih dahulu. Saya ingin pastikan saya memahami prioritas Bapak. Itu caranya. Oke? Kemudian selesai appraisal tahunan. Biasanya di tempat kerja nanti Anda akan ada evaluasi tahunan. Apakah mencapai, apakah tidak. Jadi tanya lagi, tahun depan saya mau apa Pak? Mencapai apa? Ya, waktu kita evaluasi biasanya dilihat, wah tahun ini kamu mencapai sales yang bagus nih. Ya, lalu tanyakan tahun depan seperti apa Pak? Apa harapan Bapak? Ya. Dan kesepakatan dengan atasan ini kalau bisa ditulis, ya, jangan hanya lisan. Dibuat semacam kontrak, ya. Jadi kalau Anda di perusahaan besar, biasanya direksinya pun punya kontrak dengan shareholders, dengan pemilik perusahaan, pemegang saham, mereka punya kontrak dengan manajemen harus mencapai ABCD, ya, supaya prestasinya bisa dievaluasi secara objektif, ya. Jadi bila perusahaan Anda tidak terbiasa membuat sasaran tertulis, ya, ngomongnya semua lisan, oke lah, yang penting kamu maju, ya, yang penting kamu jualan, tidak ada salahnya Anda yang mulai mengusulkan. Tidak ada salahnya, Pak, supaya kita bisa sama-sama jelas targetnya, saya juga kerja dengan fokus, Bapak juga bisa melihat hasil yang terukur, boleh nggak kita tulis ini, kita tanda tangan sama-sama, ya, supaya ini saya taruh di meja kerja saya taruh di desktop saya bisa lihat tiap hari, oh ini target kita bulan ini, tahun ini, ya. Dan kalau Anda yang mengusulkan, maka atasan mereka justru atasan Anda akan senang, ya, bahkan mungkin akan kaget, oh kok bisa begitu ya. Nah, jadilah harapan bangsa itu seperti itu. Baik, yang berikut ya, jadilah orang yang bertanggung jawab dan komit untuk mencapai target. Jadi kalau sudah dibuat targetnya, jangan banyak alasan. Makanya
waktu buat target tadi, kesepakatan tadi, ya kriteria dia nggak berhasil itu, kriteria keberhasilan Anda harus ambisius, tetapi juga harus realistis, ya. Jangan terlalu sulit, jangan terlalu mudah. Cukup menantang, tapi masih bisa dicapai, ya. Jangan komit untuk hal-hal yang nggak mungkin Anda capai, sehingga menimbulkan kejutan yang tidak menyenangkan, unpleasant surprises pada waktu deadline, ya. Jadi yang paling tidak menyenangkan itu kalau seperti ini, misalnya ya, minggu depan tolong softwarenya sudah selesai, sudah dites, dan kita akan deliver ke klien. Hari Senin kita akan bawa ke klien. Lalu hari Senin Anda telepon atasan Anda, bilang, Pak mohon maaf sekali, saya nggak bisa penuhi janji saya. Kenapa? Nah gini loh Pak masalahnya. 2 hari yang lalu komputer saya crash, saya lupa backup. Nah itu hal-hal semacam itu seharusnya Anda sudah hindari, ya, supaya Anda tidak memberikan kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan yang seharusnya bisa dihindari, ya. Oke, jadi jangan suka membawa alasan kepada atasan Anda, bawa hasil kepada atasan Anda. Kalau kita sudah sepakat, do whatever it takes untuk deliver, ya. Mohon maaf, ini di Indonesia, seperti juga di negara lain, banyak orang yang tidak komit ya terhadap tujuan. Jadi sering bilang, mana hasilnya, katanya hari ini. Iya Pak, dikit lagi Pak, besok. Terus besok ditanya, iya Pak, hampir Pak, besok. Ya, waktu saya di Amerika Serikat, itu ada istilahnya namanya manana. Ya, sampai julukan manana itu sangat merendahkan. Kenapa? Itu julukan atau sebutan untuk orang-orang, maaf, Hispanic, ya, dari Meksiko yang masuk ke California. Mereka punya etika kerja yang mirip beberapa orang di Indonesia, di mana semuanya besok. Ya, isukan Pak, anjing, ya, anjing artinya pagi-pagi besok, ya. Pagi ditanya, oh isukan Pak, besok lagi, anjing deh, tetap aja besok. Sehingga di Amerika disebutnya apa? Mañana. Itu bahasa Hispanic artinya besok. Mana hasilnya? Mañana. Besok ditanya mañana, ya. Jadi jangan jadi orang mañana, ya. Itu nggak baik, ya. Komit. Tetapi kalau sudah ada masalah yang betul-betul nggak bisa dihindari, jangan disembunyikan dari atasan Anda. Sampai pada hari terakhir baru Anda buka berita busuknya, ya. Itu akan busuk sekali dan tidak menyenangkan. Dan saya kalau jadi atasan pasti detak jantung saya hilang sekali tuh kalau dengar berita-berita kaget kayak gitu, ya. Oh nggak jadi presentasinya, kenapa ini, kenapa nggak bilang dari awal, atau kenapa nggak bilang kalau ada masalah, ya. Jadi komunikasi itu penting, ya. Apa artinya deadline, ya? Jangan suka menggeser-geser deadline. Deadline itu artinya harga mati, tidak ada tawar menawar, tanggal segitu harus beres. Biasakan lulusan mahasiswa harapan bangsa harus membiasakan diri supaya ketika lulus dia juga menghargai apa artinya deadline. Ini salah satu yang belum dihargai di Indonesia. Bahkan menulis deadline pun banyak yang salah, ya. Ditulisnya dateline. Dateline itu ditulisnya sebagai D-A-T-E, tanggal, jadi garis tanggal. Bukan, deadline itu artinya Anda mati karena tidak penuh janji. Tapi kalau dateline, kalau nggak tercapai ya tinggal kita geser kan Pak. Saya ketemu lulusan perguruan tinggi di Indonesia banyak seperti itu. Di Bandung ini banyak sekali nulis deadline itu dateline. Ya, jadi kalau hari ini nggak selesai, ya tinggal kita bikin tanggal baru kan. Nggak ada yang mati di sana. Memang tidak akan mati Anda melanggar janji, tetapi bisnis Anda bisa mati lama-lama kalau kita tidak bisa menepati janji. Ya, oke. Jadi itu komit. Kalau udah ada tanggal, pastikan Anda capai itu. Goal oriented, ya. Ketiga, sering berkomunikasi dengan atasan. Kalau ada kemajuan, progres, kasih tahu atasan Anda. Ada hambatan, apalagi itu harus dikasih tahu. I learned this the hard way. Saya dulu belajar ini dengan cara yang nggak menyenangkan. Kenapa? Saya tidak tahu bahwa atasan itu senang kalau dia tahu progres kita. Saya dulu merasa kalau saya kirim email, saya kirim SMS, saya kasih text message ke atasan saya mengganggu dia. Jadi saya meminimalisir komunikasi saya kepada dia, dan itu sangat amat keliru. Ya, jadi seharusnya gimana? Walaupun tidak ada masalah, pastikan Anda mengkomunikasikan progres pada atasan Anda tanpa diminta. Kalau Anda takut mengganggu dia secara disruptif, dia lagi sibuk tiba-tiba ninong, ya gunakan email. Email kan nggak harus langsung dijawab. Tetapi ceritakan progres Anda tanpa diminta. Sekali lagi ya,
di Indonesia ini sangat sulit mengajarkan hal ini. Saya punya tim yang kadang-kadang masih harus diingatkan, padahal mereka sudah berpendidikan tinggi, sudah pengalaman kerja juga, masih harus diingatkan untuk kasih tahu progresnya. Kenapa? Karena atasan kadang-kadang tidak tahu progresnya kecuali dikasih tahu. Dia menangani banyak hal. Dia tidak mungkin tahu progres satu bagian kalau tidak dikasih tahu. Sebagai contoh ya, kalau Anda kapten kapal, lalu kapten kapal bilang ke ruang mesin, tolong perbaiki mesin. Lalu ke bagian dapur dia telepon lagi, chef, kemarin tolong benerin menunya itu banyak yang komplain. Ya, penumpang kapal pesiar ini banyak yang komplain. Ya, tolong dibetulin. Terus dia telepon lagi ke bagian mana. Ada 3-4 bagian yang dia urus hari itu, mana dia tahu untuk lihat udah sampai di mana itu mesin diperbaiki. Kecuali yang di bawah kasih tahu ke atas. Kalau si kapten sampai harus turun ke ruang mesin untuk mengecek gimana mesinnya udah bagus belum. Kalau semua bagian harus dia kunjungi, baru dia tahu progresnya. Anda bisa bayangkan kapal itu tersesat atau nabrak sesuatu. Karena dia sibuk ngeliatin yang di bawah. Padahal tugas dia menetapkan arah. Ya, jadi pimpinan itu menangani banyak hal dan tugas Anda wajib memberikan update. Ada masalah, nggak ada masalah, kasih tahu progres. Apalagi kalau ada masalah supaya dia tahu dan cari solusi sama-sama. Ya. Dulu, I learned this the hard way, tadi ceritanya begini, saya bekerja di sebuah perusahaan, masih di Booz Allen dulu, kita membantu klien untuk sebuah perusahaan telco untuk mengimplementasikan teknologi baru untuk layanan baru, ya dulu namanya CDMA, ya Flexi dulu namanya. Jadi ada tim 30-40 orang ditempatkan di Kota Bogor untuk mengevaluasi proposal dari puluhan vendor yang kita undang, ya. Nggak terlalu banyak sih, mungkin 12 ya, 12, tapi masing-masing vendor itu bawa proposal yang satu peti, ya besar itu seperti kulkas gitu besar, isinya puluhan dokumen. Nah, 40 orang ini akan bekerja selama sebulan untuk mengevaluasi secara teknis, secara garansinya, secara kemampuan mesinnya, kemudian kemampuan tim kerja di lapangan, banyak hal yang harus dievaluasi, termasuk keuangannya, harganya, cara bayarnya, bla bla bla. Itu banyak sekali harus dinilai. Dari 12 perusahaan besar seperti Motorola, Samsung, Ericsson, semua itu zaman dulu itu ya, Nokia juga masih ada itu, mereka semua kasih penawaran dan kita harus evaluasi. Tugas saya adalah mengatur tim itu untuk melakukan evaluasi. Siapa mengevaluasi yang mana dan tata cara penilaian seperti apa. Lalu itu menjelang hari Natal dan manajer saya dari Jerman. Jadi dia pulang untuk Natalan. Selama liburan Natal, saya tidak ada liburan karena dari Natal sampai tahun baru saya siapkan tim itu. Begitu tanggal 2 mereka mulai bekerja. Tim puluhan orang itu bekerja dan apa yang saya capai cukup rapi ya. Artinya satu bagian ke bagian lain itu berjalan mulus. Saya udah cukup tegang ya, waktu itu masih jauh lebih muda, umur 20 sekian ya. Harus mengatur 40 orang yang bekerja full time mengecek dokumen dari vendor, dan itu pekerjaan yang sangat berisiko tinggi. Karena apa? Kita akan memilih vendor yang proyeknya bernilai belasan triliun rupiah, bukan yang kecil. Jadi kalau kita salah pilih vendor, kita sebagai konsultan kami bisa disalahkan. Jadi itu ceritanya. Semua berjalan baik sampai manajer saya kembali dari Jerman, kira-kira mungkin tanggal 6, tanggal 7 ya, Januari. Lalu dia datang, pertama dia panggil saya, dia buka pintu, lalu dia tendang meja, dia banting pintu, dia marah besar kepada saya. Samuel, sudah berapa lama kamu kerja di perusahaan ini, di Booz Allen? Wah, saya bilang sudah hampir 3 tahun. Kok nggak kelihatannya kamu seperti hijau banget, so green, katanya. Kamu masih muda banget ya, kayak nggak tahu apa-apa nih. Seolah-olah mau mengatakan ya, mungkin blow on banget begitu. Mungkin dia mau ngomong gitu. Tapi ditendang, dia marah bener. Saya bingung. Kenapa dia marah ya? Kan semua prosesnya baik. Semua prosesnya berjalan lancar seperti yang diharapkan. Evaluasi tidak ada masalah, semua baik. Dia bilang, kamu nggak kasih kabar, udah 10 hari lebih nggak ada kabar ke Jerman. Kamu nggak kirim email, kamu nggak kasih tahu semua berjalan baik. Sehingga saya juga nggak tenang di sana. Oh begitu ya, jadi saya belajar. Atasan harus selalu dikasih update. Ya harus selalu. Waktu itu saya pernah bekerja di luar negeri. Waktu bekerja di San Francisco, atasan saya
bilang, coba kamu analisis sebuah perusahaan online waktu itu, Netscape ya, membuat browser semacam Chrome gitu. Coba kamu lihat strategi yang mereka lakukan, karena saya sedang membuat proposal untuk menjual project ke Netscape itu. Jadi coba kamu bandingkan dia dengan kompetitor. Singkat cerita, di Amerika pada saat itu sudah biasa kerja di rumah. Saya disuruh kerja di rumah, jadi saya tidak kerja di kantor. Dan bos saya di kota lain, dia ada di San Francisco, saya tinggal di Los Angeles. Lalu apa yang terjadi? Saya kerja dengan sungguh-sungguh. Siang malam saya kumpulkan informasi. Dan saya siapkan data-data yang baik. Saya bingung karena atasan saya tidak pernah telepon saya, tidak pernah kirim email. Dan saya tidak berani mengganggu dia. Saya diam aja, saya kumpulkan data-datanya. Setelah 2 minggu dia telepon, dia marah-marah. Dia bilang, bagaimana mungkin kamu tidak kasih update sama saya progres kamu? Oke? Nah, dari situ saya tahu pentingnya berkomunikasi. Oke? Jadi, kedua kisah itu jangan Anda ulangi ya, supaya Anda tetap visible ya. Visibility itu is very important. Jadi Anda kelihatan progresnya. Atasan tuh bisa lihat kemajuan Anda, dan kalau Anda sering berkomunikasi, Anda menjadi lebih terlihat oleh atasan Anda. Bukan untuk cari muka, bukan. Tetapi lebih menonjol, lebih nyata kontribusinya. Karena banyak orang yang rajin juga nggak pernah kasih tahu siapa-siapa, nggak ada yang tahu. Ya, jadi itu dia, komunikasikan. Dan terakhir, jangan lupa evaluasi berkala dengan atasan Anda ya. Setiap kali di tengah proyek, akhir proyek, setahun sekali itu harus ada evaluasi. Semakin sering ya, Pak, ini udah 3 bulan, target kita untuk 6 bulan ke depan kayaknya nggak bisa tercapai. Apa tindak lanjutnya? Apa tindakan koreksinya? Ya, apakah perlu kita teruskan atau kita ubah strategi kita? Ya, jadi evaluasi itu jangan terlalu jarang. Ya, mingguan, bulanan itu lebih baik. Diskusikan yang sudah, yang belum tercapai, kendalanya seperti apa, solusinya seperti apa, dan sampaikan juga rencana Anda untuk mengembangkan diri. Pak, boleh nggak saya ikut training nih Pak, supaya saya bisa mengelola project lebih baik? Boleh nggak saya ikut training A, training B, supaya saya bisa menjual dengan lebih baik? Apapun itu, pada waktu Anda bertemu dengan atasan nanti, mendiskusikan target, gunakan kesempatan itu untuk upgrade your skills. Ya, Pak, boleh nggak saya untuk bisa mencapai lebih banyak, boleh nggak saya dapat kesempatan mengerjakan project yang itu? Boleh nggak saya ikut bantu proyek yang itu, supaya saya bisa juga marketing, saya juga bisa hal-hal yang ingin Anda pelajari. Oke? Baik, ini tips-tips yang sangat penting, 4 tadi ya, dan Anda ulangi supaya Anda bisa jadikan ini bekal ketika Anda nanti bekerja. Nah, saya kasih contoh, ketika Anda bekerja, banyak orang dikasih job description, ini tugas Anda. Ini saya kasih contoh saja ya, untuk IT manager, Anda harus lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Ini namanya aktivitas. Ya, kalau Anda lakukan ini namanya proses oriented. Anda lihat checklist ini, oh aku disuruh ini, disuruh ini, disuruh ini, disuruh sini. Jadi Anda kerjakan yang sebelah kiri nih. Tapi banyak sekali perusahaan nggak punya yang sebelah kanan. Dianggap berhasil melakukan yang kiri itu smart goal-nya di kanan. Harus ada KPI, namanya Key Performance Indicator. Contoh ya, tujuan dan sasaran harus dicapai. Nah, di sini harus tercapai di atas 90%. Nah, ini bisa diukur. Sasarannya misalnya uptime server, ya, customer satisfaction, itu semua availability. Nah, tidak semua perusahaan punya yang target sebelah kanan yang bisa diukur. Tidak semua. Ya, banyak Anda hanya dikasih daftar kerjaan, tapi targetnya nggak jelas. Nah, itu pesan saya hari ini. Bagaimana kalau job, makanya ini disebut ya, yang sebelah kiri ini disebut job description, uraian tugas. Yang disebut job specification, job spec itu beda. Ya, job spec itu ada job description-nya, ada juga KPI-nya, kriteria keberhasilan, yaitu Key Performance Indicators. KPI itu Key Performance Indicators ya, indikator-indikator utama dari kinerja, indikator-indikator utama dari keberhasilan. Ya, jadi kalau Anda mencapai itu artinya Anda mencapai target KPI ya. Jadi kalau bagaimana, lalu job spec selain punya KPI juga punya syarat kompetensinya kayak apa, orang yang harus mengisinya seperti apa, kualifikasinya S1, S2 seperti apa, punya sertifikasi apa. Oke? Nah, jadi kalau nanti Anda memimpin organisasi, ya, buatlah jangan hanya job desk tapi juga KPI-nya apa. Tulis juga kompetensi, kualifikasi yang dibutuhkan seperti apa, ya. Itu pesannya. Dan kalau Anda kerja di perusahaan Anda belum buat ini, ya, mintalah untuk menuliskannya sama-sama job desk-nya. Jadi ini betul ya Pak, tugas saya ini.
Kalau targetnya benar nggak Pak ini? Nah, jangan hanya satu yang Anda tulis ya, sekalian dengan targetnya, dengan KPI-nya. Ya, Anda akan berbeda dibandingkan dengan karyawan lain, karena banyak orang yang sekedar sibuk, dia cukup happy nunggu tanggal 1 gajian. No. Ya, kalau Anda berprestasi, uang pasti menyusul, segala manfaat dari perusahaan, benefit itu akan datang. Ya, jadilah prestasi dulu. Remember tadi, goal first, ya, yang lain akan datang. Nah, saya kasih lagi contoh melakukan evaluasi yang kurang baik. Kalau tadi contoh job desk, ini sekarang contoh evaluasi. Di langkah keempat tadi kan dibilang lakukan evaluasi ya, pencapaian target. Saya kasih contoh ini untuk acara New Student Orientation Program ya, acara-acara penerimaan mahasiswa baru, seperti ospek gitu ya. Kalau di tempat lain kita kan tidak ada ospek, tapi acara orientasi. Nah, orientasi di THB dulu pernah seperti ini evaluasinya oleh panitia sebelum saya latih. Ya. Dan dulu panitianya juga berisi dari sarjana-sarjana yang dari perguruan tinggi di Indonesia cukup baik, tapi masih melakukan seperti ini. Jadi evaluasinya begini. Seksi dana, evaluasinya dana cukup, acaranya berjalan lancar. Seksi acara, 100% tepat waktu, materinya juga nggak ada yang terlambat. Ya, fotokopian, semua presentasi tepat waktu. Logistik, perlengkapan juga tersedia. Konsumsi, 95% student happy makanannya. Seksi sekretariat, pakaiannya sudah bagus, namun kaosnya pernah kurang tapi cepat diatasi. Seksi dokumentasi, jumlah kamera memadai, ya, namun jumlah kamera cukup, videonya kurang, video cam. Pernah nggak melihat evaluasi seperti ini? Pernah. Mungkin Anda waktu panitia di SMA juga pernah membuat evaluasi, dan tidak aneh kalau membuat evaluasi seperti ini. Pertanyaan saya, apa yang keliru dengan melakukan evaluasi seperti ini? Nah, coba pikirkan apa yang keliru dengan evaluasi seperti ini. Mungkin Anda sudah bisa menduga jawabannya. Ya? Pertanyaan saya, apakah tujuan acara ini punya uang supaya acara bisa jalan? Apakah NSOP dijalankan supaya semua orang senang akan makanannya? Apakah kita buat acara NSOP supaya bisa difoto dan divideokan? Nah, apakah kita buat acara NSOP supaya panitia bisa pakai baju batik? Nah, jadi kekeliruan evaluasi semacam ini adalah tidak ada evaluasi tentang tujuannya sama sekali. Tujuan acaranya apa? Ya, saya akan kasih contoh yang lebih baik. Nah, harusnya begini. Tujuan New Student Orientation Program nomor 1, mahasiswa agar merasa disambut dengan hangat. Kedua, mahasiswa paham cara belajar di perguruan tinggi. Ketiga, mahasiswa mengenali sivitas akademika yang ada di THB, orang-orangnya siapa saja. Nah, targetnya seperti apa? Ditulis. Nanti kita akan buat survei dan harus mendapat nilai 85% menyatakan saya disambut hangat. Skornya harus dapat 85. Dan untuk penjelasan tentang cara belajar di perguruan tinggi, kita punya target, mahasiswa harus kasih nilai 90%. Saya paham. Ya, bagaimana cara kuliah. Dan yang terakhir, saya panitia ingin mencapai bahwa para peserta jadi kenal para anggota sivitas akademika yang lain, ya, dan mencapai nilai 85%. Oke? Lalu dalam mencapainya apa yang menjadi hambatan? Ditulis di sana, ya. Wah, ada dosen yang nggak hadir, kurang waktu penjelasan perwalian, acara games terbatas. Nah, evaluasi ini sebagai tambahan, ya, apakah kita mencapai yang di atas. Kemudian hambatan eksternal seperti apa? Cuaca kurang mendukung, beberapa dosen harus mengikuti acara yang lain. Sehingga saran ke depan apa? Tambah acara indoor games, kurangi waktu break, dan seterusnya, ya. Jadi itu, kita harus tetapkan dulu tujuan acara yang jelas. Lalu kita ukur, kita mendapat nilai berapa? Ini mungkin targetnya tadi 100, saya nggak tahu ya. Dan yang dicapai sekarang 85, 90, 85. Ya. Nah, jadi kalau kita nggak bikin tujuannya, kita nggak akan bikin survei. Kalau kita nggak bikin survei, kita nggak tahu apakah kita mencapai tujuannya atau tidak.
Jadi sekali lagi ini sangat berbeda dengan di sini. Di sini semua aktivitas. Ya, tetapi di sini tujuan acaranya yang dievaluasi. Ya. Ketika Anda melihat pelajaran hari ini, kalau Anda bisa terapkan, Anda akan jauh lebih efektif daripada manusia-manusia lain. Saya ingin pastikan itu. Saya bukan sekedar mengarang atau membesar-besarkan hal ini, tetapi sangat amat langka orang yang bisa membuat ini. Ya, menetapkan tujuan. Saya mendorong Anda berlatih sejak sekarang, buat tujuan untuk target studi, untuk apapun, bikin target, belajar membuat yang smart, ya, spesifik, measurable, ambisius, realistis, time bound. Oke? Ya. Kalau Anda nanti mau jadi pengusaha, ini syarat mutlak untuk bisa maju. Sebagai pengusaha, bisa bikin target untuk diri sendiri. Ya, pengusaha tidak minta target dari atasan, karena dia nggak ada atasannya. Dia yang harus bisa bikin target. Penjualan harus sampai segini. Bulan ini harus capai segini. Biaya harus bisa saya tekan sampai sekian. Ya, dan seterusnya. Oke? Jadi latih dari hal-hal yang bisa Anda kendalikan saat ini. Buat target. Ya. Jadi, kalau Anda melakukan evaluasi, tadi fokus pada tujuan, lalu setelah itu, jadi ini 3 pertanyaan kuncinya ya, apakah Anda selalu bikin evaluasi, karena ada juga orang yang lebih parah lagi tidak bikin evaluasi, setelah bikin acara, foto-foto pembubaran panitia, makan-makan bubar. Nah, itu saya sering lihat. Tapi jangan ya, lakukan evaluasi. 2, selalu fokus pada tujuan acara. Saya temukan kadang-kadang bahkan di acara-acara yang cukup besar seperti di gereja ya, kalau ada acara Natal begitu, kadang-kadang tidak jelas lagi tujuannya. Karena apa? Karena sudah biasa tiap tahun kita buat acara ini, Pak. Nah, dengan demikian kita tidak bisa menilai apakah acara tahun ini berhasil apa tidak, ya. Nah, lalu cek juga apakah hasil evaluasi kita ditindaklanjuti, ya. Jadi catatan-catatan perbaikan yang bisa kita lakukan ke depan itu harus ada tindak lanjutnya, jangan hanya ditulis dan disimpan, ya. Baik, demikian isi hari ini penting sekali ya untuk Anda punya tujuan yang jelas. Jadi Anda harus buat latihan sekarang. 1, tetapkan target studi yang smart untuk pendidikan Anda dan untuk karir Anda 5 tahun ke depan. 1 tahun ke depan, 1 bulan ke depan, dan untuk 1 minggu ke depan. Yang Anda tulis harus smart, spesifik, measurable, ambisius, realistic, time bound. Ya, jadi itu tugas Anda sekarang untuk persiapan karir. Ada nggak yang bisa Anda lakukan? Target 5 tahun lagi? Ada dong. Next week ada nggak? Ada. Mungkin Anda bisa riset, cari, by next week saya ingin punya 3 nama perusahaan yang target untuk saya bisa bekerja di situ nanti. Saya ingin tahu job spec untuk posisi IT developer, ya, system developer by next week misalnya. Nah, itu kan sesuatu yang bisa dikerjakan sekarang, nggak harus nunggu lulus. Ya, jadi bayangkan kalau Anda biasa membuat target seperti ini, Anda akan jauh lebih cepat, lebih maju dibanding teman-teman Anda. Ya, dan itu sebabnya banyak lulusan kita yang berhasil, ya. Itu bagian pertama. Mengerti tujuan, dan sekarang bagaimana Anda punya disiplin untuk mencapainya, bagaimana Anda bisa sukses mencapainya. Karena kalau Anda sekarang ini banyak sekali distraction, banyak sekali hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian Anda. Anda pengen olahraga, Anda pengen main, Anda pengen nonton, Anda pengen denger musik, karena mungkin juga pergi pesta. Ini semua acara-acara yang bagian dari kehidupan Anda, bukan? Dan Anda harus bisa atur waktu supaya tetap target tercapai. Ya, jadi kalau Anda sudah bikin target, itu bagus. Ya, nah target ini langkah awal dan hanya bisa tercapai kalau Anda buat jadwal yang baik. Sekali lagi ya, 2 elemen penting orang berhasil: bisa bikin smart target dan punya jadwal supaya mencapai hasil. Ya, goals will be transformed to results only if you schedule relevant activities. Sekali lagi, tujuan-tujuan smartmu itu baru berubah menjadi hasil hanya kalau Anda membuat jadwal kegiatan-kegiatan yang relevan dengan tujuanmu. Ya, use a weekly planner untuk mengubah weekly goal menjadi scheduled activities. Ya, ubah weekly planner Anda sudah dibagikan ya, weekly planner itu untuk mengubah target mingguan menjadi
kegiatan dalam minggu itu. Nah, saya punya kalender di Google, tetapi di Google Calendar itu tidak punya target. Jadi pastikan Anda bikin target dulu. Lalu semua kegiatan yang ada hubungan dengan target masukkan dulu ke dalam jadwalmu. Ya, jadi how do I set my weekly schedule? Gimana cara bikinnya? Nomor satu, harus tahu goals, harus tahu target. Setelah tahu target, semua kegiatan yang ada hubungan dengan targetmu itu disebut kegiatan important. Ya, jadi kegiatan yang penting itu adalah kegiatan yang goal related. Goal yang ada hubungannya dengan targetmu minggu itu. Lalu first thing first, masukkan itu ke dalam gelas ini. Baru pasir-pasir. Ya, jadi kalau saya isi dulu dengan pasir, nanti batunya nggak masuk nih. Batu ini melambangkan kegiatan yang penting, yaitu yang ada hubungan dengan tujuan. Jadi kalau saya kerjanya jawab email yang nggak ada hubungan tujuan ya, lalu saya chatting, saya jawab setiap orang yang ngobrol dengan saya, bisa jadi target saya nggak tercapai. Kenapa? Waktunya udah keburu penuh sama remeh-temeh. Ya, tetapi kalau saya masukkan dulu jadwal-jadwal ini, maka saya bilang sisa-sisanya boleh saya pakai untuk kegiatan yang lain-lain. Ya, kegiatan yang kurang penting. Itu sebabnya orang berhasil semua punya jadwal. Ya, dan semua punya target. Oke? Nah, jadi tugas Anda adalah tadi sudah buat minggu ini Anda akan membuat banyak kompartemen ya, dalam pendidikan, bidang karir, di keluarga, secara fisik ya. Anda juga punya banyak kegiatan ya, dan Anda punya target di bidang itu. Contoh olahraga, membantu keluarga, mulai cari informasi tentang karir ya di sini untuk menyelesaikan bab tertentu. Minggu ini tentu tidak sama dengan minggu depan ya, harus lebih maju lagi minggu depan. Nah, setiap minggu biasakan buat target ini, dan saya sudah bagikan weekly planner buat saudara ya. Khususnya untuk pribadi ada tubuh, jiwa, roh ya, soul, body and mind ya, spirit, soul and body ya. Olahraga harus diurus. Kalau Anda nggak biasakan olahraga, Anda pasti sampai dewasa nggak terbiasa menyediakan waktu untuk olahraga. Padahal itu sangat penting buat saudara. Kalau spiritual nggak diurus, Anda nggak pernah punya waktu untuk berdoa, bermeditasi, berhubungan dengan Tuhan, terlalu sibuk, nggak akan pernah terjadi. Ya, kalau Anda nggak urus mind, ya, tubuh, jiwa, roh, mind, Anda nggak akan pernah punya waktu untuk belajar sesuatu yang nggak ada di sekolah. Semuanya hanya tergantung sekolah. Di luar sekolah saya nggak mau belajar lagi. Padahal pengembangan pribadi sangat tergantung pada inisiatif Anda belajar sendiri. Ya, tidak semua akan diajarkan di sekolah. Ya, jadi belajarlah untuk bikin target sendiri. Tubuh, jiwa, roh ini bikin. Ya, terus di family apa targetmu? Ya, minggu ini mau bantu orang tua, kayak tadi ya, mungkin merapikan rumah, mencuci atau membersihkan gudang. Targetnya apa hari ini? Tulis, lalu masukkan lebih dulu ke jadwal Anda. Baru sisa-sisanya Anda pakai buat waktu yang lain. Ya, kalau Anda nggak masukkan dulu, ini akan terisi oleh pasir-pasir tadi, sehingga gelasmu nggak muat. Kenapa? Pasir-pasirnya udah penuh, batu-batunya belakangan. Tapi kalau sebaliknya, batunya dulu, yang penting-penting dulu masuk, diisi sisanya oleh pasir-pasir yang kecil-kecil, pasti cukup. Semua orang punya 24 jam sehari, tapi hasilnya bisa berbeda. Betul ya? Betul bukan? Ada orang yang 24 jam sehari mencapai sangat banyak, ada yang belum banyak melakukan apa-apa. Kalau itu dijumlah bertahun-tahun, maka heran. Ada orang yang 40 tahun sudah mencapai banyak, ada yang belum mencapai apa-apa. Ada yang 50 tahun sudah mencapai banyak, ada yang belum mencapai apa-apa. Ada yang 60 tahun sudah banyak yang dihasilkan, ada yang juga belum mencapai apa-apa. Hari ini Anda belajar kunci yang sangat penting untuk menjadi berhasil. Jadi apa? Bikin target, bikin jadwal. Ya, dan saya akan berikan contoh juga cara mengisi jadwal yang di ITHB. Di bagian halaman pertama Anda akan melihat ada visi misi hidup. Ya, itulah panggilan C3. Ya, jadi ketika Anda mengisi kegiatan Anda, jangan sampai lupa bahwa pada akhirnya Anda punya panggilan hidup. Ya, makanya format kalender ITHB itu sangat ampuh untuk memastikan ketika nanti saya sudah waktunya kembali kepada pencipta ya, saya menggunakan waktu yang terarah kepada tujuan hidup saya. Karena setiap tahun waktu saya membuat kalender itu di halaman pertama itu kan misi hidup saya apa? Visi saya apa tentang kehidupan? Panggilan hidup saya apa?
Lalu di sebelah kanannya ada target tahunan saya apa. Ya, dan tidak hanya melulu bekerja dan hal-hal yang serius, termasuk di dalamnya mengurus keluarga, jalan-jalan tahun ini dengan keluarga, punya hubungan, punya time yang fun time dengan keluarga. Bukankah ada banyak orang tua tidak pernah jalan-jalan dengan anaknya, padahal mungkin uang ada, tapi sibuk akan satu hal. Kenapa? Karena dia tidak merasa itu hal yang penting. Dia tidak punya waktu, dia tidak merasa itu menjadi bagian dalam target hidup dia. Ya. Nah, di THB saya mendorong Anda menjadi orang yang utuh. Ya, hidup ini ada banyak dimensi, nggak hanya sekolah, nggak hanya kerja, nggak hanya cari uang. Anda punya anak nanti, punya suami, punya keluarga, punya tubuh yang harus dipelihara, punya otak yang harus tetap belajar meskipun sudah lulus. Ya, ini semua bekal yang sangat mahal. Saya berharap Anda gunakan betul-betul schedule weekly planner yang dibagikan di THB. Ya, isi visi hidupmu. Lalu tulis target tahun ini apa. Ya, kalau saya termasuk urus keluarga, jalan-jalan 1 kali, misalnya setahun yang agak jauh, ya, dan lain-lain. Ya, termasuk membaca buku, berapa buku tahun ini saya pengen belajar, ilmu apa yang saya ingin pelajari tahun ini itu saya buat. Sehingga saya selalu punya waktu yang seimbang dan bisa mencapai banyak hal. Saya masih punya waktu untuk anak saya belajar, jangan sampai saya tidak punya waktu untuk membimbing mereka. Ya, padahal saya di THB mengajar begitu banyak mahasiswa, masa tidak ada waktu untuk mengajar keluarga sendiri? Tidak mungkin kan? Nah, tapi itu tidak akan terjadi kalau saya tidak jadwalkan. Kenapa? Kesibukan selalu datang, WA selalu masuk, ya, di grup selalu banyak permintaan, Pak bisa ini nggak, bisa itu nggak. Nah, ketika saya punya jadwal, maka saya bisa mengatur kegiatan saya, mengatakan tidak kepada aktivitas yang nggak ada hubungan dengan tujuan saya. Atau mengatakan nanti, atau mengatakan belum bisa sekarang, minggu depan mungkin. Ya, kalau Anda tidak bisa mengatakan tidak, nanti, ya, maka Anda akan diisi waktunya dengan hal-hal yang tidak penting. Baik. Jadi, tugas kedua adalah bukan hanya buat target, ya, tetapi coba buat untuk 1 minggu ke depan bagaimana Anda mengisi kegiatan Anda. Ya. Tentu harus ada hubungan dengan target, ya. Saya minta 3. Tadi studi dan karir kan sudah ada yang mingguan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi targetnya, smart goal-nya. Sekarang untuk 1 minggu ke depan, tentu Anda sudah isi kan studi dan karir. Tulis kegiatannya di jadwal Anda. Apa yang Anda harus lakukan supaya targetmu minggu ini tercapai. Tambahannya cuma 1. Kalau tadi kan studi and career, ya, sekarang tambahnya personal. Personal itu apa? Tubuh, jiwa, roh, ya, mind, soul, mind, soul, and body. Kadang-kadang begitu, ada spirit, body, and soul, ya. Jadi tubuh, jiwa, roh. Kalau yang disebut jiwa itu pikiran, ya. Bagaimana membuat pikiran Anda lebih cerah, ya, lebih cerdas, ya, membaca buku mungkin, atau mungkin nonton film atau sesuatu yang menyegarkan pikiran Anda, yang membuat Anda lebih rich. Ya, itu juga mengisi pikiran Anda, ya. Kemudian secara spirit, ya, Anda perlu membaca firman, Anda perlu beribadah, itu hal-hal yang menguatkan Anda, dan olahraga, ya. Jadi coba Anda buat 1 minggu saja, ambil 1 halaman, kalau Anda sayang Anda fotokopi dulu, Anda isi, Anda tulis, dan Anda praktekkan, biasa terapkan, ya. Tetapi yang dikumpulkan cukup 1 minggu dulu. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Saya berharap saudara semua mulai menetapkan goal dalam hidup Anda dan punya jadwal yang baik. Dalam pertemuan berikut, kita akan belajar tentang problem solving. Bagaimana menjadi problem solver. Saya sudah membagikan 3 case studies dan saya harap Anda pelajari dengan baik supaya bisa berdiskusi tentang ketiga kasus tersebut dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sukses buat Anda semua.